Kitab 2 Samuel. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran dari Kitab 2 Samuel, bagian dari kitab sejarah. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kau pimpin pelajaran hari ini supaya kami bisa mengerti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai Kitab 2 Samuel. Ini buku yang ke-10 dari Alkitab. Terdiri dari 24 pasal, 695 ayat. Temanya kemenangan dan kesusahan Daud. Daud mengalami kemenangan, tetapi karena ada dosa, menyebabkan kesusahan itu terjadi. Kesusahan-kesusahan yang besar yang Daud alami, itu masalah keluarga. Ini yang membuat Daud menjadi lemah. Ini yang kita lihat, tapi pertobatan Daud sungguh luar biasa. Penulis kitab ini, Nabi Nathan, Gad, dan Raja Daud sendiri. Tempat ditulis adalah di Israel, kerajaan Israel. Kita lihat zaman Daud. Kitab ini menceritakan riwayat hidup Raja Daud selama 40 tahun memerintah dan juga keluarga Daud yang mengalami banyak hal atau problem. Problem yang Daud alami itu karena kesalahan Daud sendiri memang, tetapi Daud sudah bertobat dan berubah. Jadi kemenangan di dalam pemerintahan, sayang Daud tidak mengalami kemenangan dalam keluarga. Tapi Tuhan menolong dan memulihkannya. Isi kitab 2 Samuel tentang pemerintahan Daud selama 40 tahun. Kitab 2 Samuel dibagi menjadi dua bagian. Kemenangan Daud itu pasal 1 sampai pasal 12, lalu kesusahan Daud pasal 13 sampai 24. Pasal 1 sampai 4 itu Daud raja di Hebron atas Yehuda. 7 tahun dia menjadi raja di Hebron. Pasal 5 sampai 10 Daud diurapi menjadi raja di Yerusalem dan Daud memerintah di sana. Pasal 11 sampai 18 ini tentang krisis keluarga Daud. Daud dan Batseba, Nabi Nathan, Amnon, Tamar, Absalom, dan seterusnya. 19 sampai 24 krisis negara Daud. Kitab Samuel dimulai dari kematian Saul. Daud baru saja memukul kalah orang Amalek, lalu ia kembali ke Siklak dan tinggal 2 hari di sana. Pada hari ketiga datang seorang laki-laki berpakaian koyak dan abu di kepalanya karena berkabung. Biasanya kalau orang berkabung itu demikian. Ia mengaku berasal dari perkemahan Israel, dan Daud bertanya tentang keadaan peperangan itu. Orang ini membawa berita kematian pahlawan Israel, yaitu Saul dan anak-anaknya. Bukan berita kesukaan, bukan berita kabar gembira, tetapi berita kematian. Berita kematian itu mendatangkan duka cita, sebab Daud mengoyakkan pakaiannya, lalu dia menangis. Jangan membawa berita kematian, tapi bawalah berita sukacita. Apalagi kematian dari para pahlawan Israel, seperti Saul dan anak-anaknya. Seperti Yonatan, jangan membawa berita kematian. Kita harus membawa berita kehidupan, bukan berita kematian. Jangan menceritakan tentang perkara-perkara yang membawa kepada kematian, tapi ceritakanlah perkara-perkara yang membawa kepada kehidupan.
Orang ini mengarang kisah di Gilboa. Saul sedang bersandar pada tembok, katanya. Saul sedang bersandar pada tombaknya, dia bilang begitu. Kereta perang sedang mengejarnya. Lalu Saul meminta orang itu untuk membunuhnya. Ia membunuh dan mengambil mahkota dan gelang-gelang itu. Ia pikir itu laporan yang baik. Sebab ia tahu bahwa Saul sangat membenci Daud. Padahal itu bukan laporan yang baik. Orang ini terkejut melihat reaksi Daud yang berkabung dan menangis semalaman. Ketika Daud tahu ia orang Amalek musuhnya, apalagi baru saja ia pulang dari Siklak, dia melihat bagaimana orang Amalek menghancurkan kotanya. Ia tahu itu dia orang Amalek. Lalu ia menyuruh seorang muda untuk membunuhnya, sebab ia telah membunuh yang diurapi Tuhan. Lalu Daud menyanyikan nyanyian ratapan untuk Saul dan Yonatan. Lagu ini harus diajarkan kepada seluruh orang Yehuda dan tertulis di dalam kitab orang jujur. Daud mengatakan tentang keelokan Israel telah binasa. Betapa para pahlawan berguguran. Dan Daud mengatakan, jangan kabarkan di Gad. Saya baca beberapa ayat tentang ini. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendanani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Kau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Saudara, ini nyanyian ratapan dari Daud tentang Saul dan Yonatan. Berita kejatuhan hamba-hamba Tuhan jangan disiarkan di mana-mana. Seperti orang Amalek ini menyiarkan berita-berita kematian. Mengapa tidak boleh diberitakan supaya Askelon atau musuh atau orang-orang Filistin atau musuh atau setan tidak bersukaria? Kadang-kadang ada orang-orang yang suka menceritakan, yang membawa berita kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita bukan orang seperti itu. Kita harus tidak melakukan yang demikian. Kita berdoakan. Sumbu yang berasap jangan dipadamkan. Artinya, orang yang sudah jatuh jangan kita padamkan. Kadang-kadang ada berita-berita itu yang memadamkan semangat. Tetapi kita bangkitkan semangatnya. Kita suruh orang datang kembali kepada Tuhan, karena Tuhan mau mengampuninya. Yang ketiga, semua harus turut berkabung dengan kejatuhan pahlawan Israel. Artinya turut berduka dan mendoakan supaya bangun lagi. Bahkan Daud mengatakan gunung pun jangan mengeluarkan embun. Artinya semua berduka tentang kejatuhan ini. 4, panah Yonatan tidak pernah meleset. Pedang Saul selalu tepat.
Tetapi mengapa mereka mati? Ini yang menjadi tanda tanya Saul. Mengapa mereka dibiarkan mati? 2 Samuel 1 ayat 21, perisai Saul tidak diurapi dengan minyak. Artinya tidak siap dipakai, belum siap. Saul sudah lama menggantungkan perisainya. Saul sudah lama menanggalkan pedangnya. Itu yang jadi pikiran Saul hanya satu waktu itu. Bagaimana caranya mengejar Daud dan membunuhnya. Dia tidak memikirkan peperangan. Dia memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan egonya sendiri. Dia memikirkan persoalannya sendiri. Sehingga lupa dia peperangan melawan musuh-musuh umat Tuhan. Saul sudah lama tidak perang. Sebab itu perisainya tidak diurapi. Perisainya tidak dipakai untuk kesiapan perang. Nah, saudaraku, ini menunjukkan ketidaksiapan. Kita harus selalu siap perang menghadapi lawan musuh kita, yaitu iblis, dosa, dunia, kedagingan. Itu adalah lawan-lawan kita. Saudara, itu yang kita harus hadapi. Biar perisai kita itu selalu diolesi dengan minyak supaya kita siap menghadapi lawan. Di pasal 2 kita menemukan bahwa Daud diangkat menjadi raja di Yehuda. Tuhan menyuruh Daud pergi ke Hebron. Sebenarnya Daud bertanya kepada Tuhan waktu Daud ada di Siklak. Dia harus pergi kemana? Tuhan berkata, ia pergi ke Hebron. Lalu Daud berangkat ke Hebron dengan pasukannya. Dari Siklak ia pergi dan menetap di Hebron. Daud membawa semua pengikutnya dari Siklak masuk ke Hebron. Dia juga membawa istri-istrinya, ada Ahinoam orang Yizreel dan ada juga Abigail orang Karmel. Abigail adalah bekas istri dari Nabal. Kota Hebron. Nah, Hebron dikenal sebagai kota Abraham. Dulu namanya Kirjat Arba. Di Hebron ini ada goa namanya Goa Mapela. Di sanalah Abraham dengan Sarah dikuburkan, Ishak dengan Ribkah, dan Yakub dengan Lea dikuburkan di sana. Goa Mapela ini kepunyaan Abraham. Abraham membeli dari orang Sikem, dibeli dengan harga 400 sikal perak. Jadi Abraham cuma punya satu-satunya tempat di tanah Kanaan, yaitu kuburan yang namanya Goa Mapela. Kemudian Hebron menjadi milik Kaleb. Di Yosua 14 ayat 13, kita baca Yosua 14 ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Jadi Hebron adalah milik pusaka dari Kaleb. Orang-orang Yehuda menemui Daud di Hebron, lalu mengurapinya menjadi raja atas Yehuda. Nah, saat ada di Hebron, orang-orang datang lalu mengurapi. Dia mengangkat Daud menjadi raja, karena mereka tahu bahwa memangnya Daud yang harus menjadi raja. Apalagi mereka juga mengerti Samuel pernah mengurapi Daud menjadi raja. Daud memerintah di Hebron 7 tahun 6 bulan. Daud mendengar berita bahwa orang-orang Yabes telah menunjukkan kesetiaannya. Dia dengan berani mengambil mayat mengambil mayat Saul dari benteng Filistin dan menguburkannya. Daud memberkati mereka. Ya saudara, orang Yabes menunjukkan balas budi kesetiaannya, kasihnya kepada Saul. Sebab Saul pernah menolong orang Yabes Gilead. Waktu dia menghadapi musuh dari orang Aram, di situ ada orang yang hendak mencungkil mata penduduk Yabes Gilead. Saul dengan berani membelanya dan melepaskan mereka dari musuhnya. Sekarang pada waktu Saul mati, mereka teringat hal itu dan mereka merebut mayat Saul, walaupun mungkin dengan taruhan nyawa sekalipun dia lakukan. Nah,
Ini menunjukkan, kita lihat kasih orang Yabes Gilead kepada Saul. Waktu Daud dengar hal itu, hati Daud senang bahwa ada orang yang masih membela Saul, masih mengerebut Saul dari kematian. Saudara, ini baik. Saya jadi kepikir, teringat, kita harus menjadi orang-orang Yabes dan Gilead, yang kalau ada orang-orang yang mati karena musuh, mati karena dosa, mati karena kesalahan, kita harus rebut kembali. Jangan biarkan mereka mati di tangan musuh. Orang Yabes Gilead itu berani. Mungkin kita sekarang harus mendoakan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena perzinahan atau karena dosa-dosa lainnya. Kita harus mendoakan dan merebut mereka kembali supaya mereka tidak di tangan musuh, saudara. Mereka tidak boleh mati berada di tangan musuh. Orang Yabes Gilead berani, dia merebutnya. Saudaraku, biar kita mau jadi seperti orang Yabes Gilead. Ada banyak orang-orang yang mungkin dibiarkan, tapi kita tidak boleh membiarkan. Daud memberkati orang itu. Orang yang demikian akan diberkati Tuhan, saudara. Orang yang mau mendoakan, orang yang mau merebut orang-orang dari kematian, dia akan diberkati Tuhan. Paulus kerja keras. Dia bekerja untuk menarik orang-orang supaya tidak binasa. Saudara, apa yang Daud kerjakan di satu sisi juga menunjukkan betapa Daud sangat mengasihi Saul. Nah, kita bisa melihat juga di dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat 5 dan 7. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu, Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun Tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Abner, panglima Saul, dia pergi ke Mahanaim. Dia mengajak Isboset dengan beberapa orang-orangnya ke Mahanaim dan melantik Isboset menjadi raja. Isboset atau Esbal anak Saul. Dia dilantik menjadi raja umur 40 tahun dan dia memerintah 2 tahun. Saudara, ini yang Abner bisa lakukan. Abner berpikir bagaimana dengan dirinya. Lalu dia melihat ini. Memang tidak semua anak Saul mati. Tidak semua anak Saul mati. Malkisua mati, Yonatan anak pertama dan beberapa, tapi Isboset dia tidak mati. Mungkin dia tidak ikut dalam peperangan. Ada lagi satu anak dari Yonatan, anak Yonatan, namanya Mephiboset, dia juga tidak binasa. Dia karena cacat, saudara, itu yang kita bisa lihat. Peperangan, Daud tidak tergesa-gesa menggabungkan kerajaannya. Ia menunggu selama 7 tahun sampai Tuhan sendiri bekerja. Jadi saudara lihat, Daud itu tidak nafsu untuk menguasai kerajaan. Tidak punya ambisi. Dia tahu itu dari Tuhan. Dalam doanya Daud mengatakan bahwa Tuhan yang mengangkat dia dari kandang domba. Tuhan yang mengangkat dia menjadi seorang raja. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Daud seorang yang memahami bahwa ini semua dari Tuhan. Sebab itu Daud tidak tergesa-gesa. Dia menunggu, dia membiarkan. Dia tidak berpikir untuk visi menyatukan. Dia tidak berpikir bagaimana caranya
untuk merangkul semua dengan kematian Saul. Dia tidak memikirkan itu. Dia cuma menunggu apa kata Tuhan. Daud seorang yang selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Saudara, waktu Tuhan tepat. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Kadang-kadang ada orang tergesa-gesa, ada orang terburu-buru. Menurut pendapat orang itu baik, menurutnya itu benar. Padahal saudara, belum waktunya. Itu yang ada. Sedangkan Abner ingin merebut kerajaan Yehuda dengan menyerangnya. Abner lain. Abner bukan Daud. Abner tidak menunggu. Abner ingin merebut Yehuda. Abner pikir pasukannya masih banyak, masih punya tentara juga. Lalu dia mau merebut. Padahal saudara, Abner itu orang kalah. Dia kalah. Kita juga bingung dengan Abner. Mengapa Abner tidak juga turut binasa? Apa Abner tidak ikut di dalam peperangan di sana? Dia panglima perang. Saul, Yonatan di medan perang. Kenapa Abner tidak? Kita tidak mengerti. Tidak ada penjelasan mengapa Abner tidak ikut mati di sana. Apa Abner tidak pergi ke Gilboa? Saudaraku, itu yang kita lihat tentang Abner. Nah, Abner ingin merebut kerajaan Yehuda. Maka timbullah pertempuran yang hebat di antara keduanya ini. Antara Abner dengan Daud itu saudara, orang-orangnya terjadi pertempuran yang hebat. Nah, Abner membawa orang Israel ke Gibeon. Lalu kemudian Yoab membawa orang ke Yehuda. Di Gibeon itu pasukannya saudara, Abner membawa orang Israel ke Gibeon. Yoab membawa orang Yehuda ke Gibeon. Di Gibeon pasukannya diadu dan saling bunuh-membunuh. Tempat itu disebut Halgat Hatsurim. Nah, saudara, jadi tempat itu disebut dengan Halgat Hatsurim. Gibeon tempat rumah Tuhan. Dekat di situ ada pembunuhan. Aneh saudara, kita lihat rumah Tuhan itu ada di Gibeon. Setelah dari Silo dihancurkan oleh orang Filistin, nggak lama kemudian ada di Gibeon. Nah, ternyata di situ Abner dengan Yoab membuat pertempuran. Kita heran mengapa mereka tidak menghargai di situ ada kemah Tuhan. Asael adik Yoab mengejar Abner. Dalam pertempuran itu orang Israel banyak yang mati. Lalu Abner itu melarikan diri, dikejar oleh Asael. Asael seorang yang berlarinya cepat, sehingga dengan mudah Abner dikejar oleh Asael. Abner tidak ingin bertempur dengannya. Abner tahu dia lebih kuat dari Asael. Tetapi Asael memaksanya. Mungkin Asael ingin membunuh Abner. Lalu kemudian Abner itu berbalik, lalu dia menusuk Asael dan Asael mati, dibunuh. Akhirnya Asael mati dikubur di Bethlehem. Nah, saudara, peperangan berhenti karena mereka mengatakan kita bikin gencatan senjata. Lalu Abner mengatakan kita berhenti dulu. Lalu Yoab juga mengatakan kita berhenti, sebab keduanya masih bersaudara. Di pihak Daud binasa 19 orang, termasuk Asael. Di pihak orang Israel binasa 360 orang. Saudara, ya Daud semakin kuat, Israel semakin lemah. Daud memiliki keponakan saudara atau saudara ini, yaitu yang disebut anak-anak Seruya, saudara perempuan Daud. Nah, Yoab, Abisai, dan Asael. Mereka adalah orang-orang yang penting dan masih keponakan Daud. Yoab itu panglima perang kerajaan Daud. Orangnya tegas, berani mengambil keputusan. Walaupun bertentangan, tapi dia kejam dan curang. Sehingga Daud menyuruh agar Salomo berhati-hati terhadapnya. Ia mati dibunuh Benaya, panglima Salomo.
Ada lagi Abisai. Abisai juga seorang pahlawan yang gagah. Dia pemimpin dari 30 pahlawan-pahlawan Daud. Daud memiliki banyak pahlawan. Salah satu pemimpinnya Abisai. Dia mahir memainkan tombak. Bahkan dalam satu kali pertempuran, dia bisa bunuh 300 orang. Hebat sekali, saudara. Dia bisa bunuh 300 orang. Dan dia kuat. Dia tidak lelah membunuh 300 orang. Dia seorang pelindung Daud. Ia ingin membunuh Saul, tetapi dilarang Daud. Ia juga ingin membunuh Simei yang menghina Daud, tetapi dilarangnya. Saudaraku, waktu Saul terbaring setelah dia kejar-kejar Daud, lalu kemudian dia lelah dan dia baring, tiba-tiba Abisai datang, dia berkata kepada Daud, izinkan aku membunuh Saul. Oh, cuma sekali tikam saja. Tetapi Daud mengatakan, jangan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Demikian juga dengan Simei. Simei itu sangat menghina Daud, tetapi Daud sadar dan tahu bahwa Simei menghina Daud itu karena Tuhan, karena dia telah mengecewakan Tuhan dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dan Daud mengatakan, jangan, biar saja. Kalau itu Tuhan yang mengizinkan, sudahlah, biar saja. Dan Daud menerima penghinaan itu, walaupun Abisai ingin membunuhnya. Abisai seorang yang baik, dia membela Daud. Asael, adik dari Abisai, juga seorang pahlawan dari 30 orang itu, larinya sangat cepat. Dia mati di tangan Abner, seperti yang kita sudah singgung tadi. Saudara, perang itu tidak berhenti antara keluarga Saul dan keluarga Daud, tetapi Daud semakin kuat, sedangkan keluarga Saul semakin lemah. Daud tinggal di Hebron dan beberapa anak-anak yang lahir di Hebron. Saudara, anak-anak yang lahir di Hebron itu kita lihat ada Ahinoam dari Yijreal. Dia punya anak Amnon. Ini anak sulung. Berarti saudara, Mikal itu istri pertama kalau begitu. Lalu kemudian Daud menikah dengan Ahinoam dari Yijreal, punya anak Amnon. Nah, Amnon ini sebenarnya putra mahkota. Dia calon pengganti raja. Tapi kita tahu nanti, saudara, Amnon juga sudah mati. Abigail itu dari Karmel. Nah, Abigail ini bekas istrinya Nabal. Nabal itu mati. Lalu kemudian Abigail itu punya hikmat yang luar biasa. Dia yang mencegah Daud untuk membunuh pada waktu damai. Dan akhirnya Daud menikah dengan Abigail, punya anak Kileab atau juga disebut Daniel. Nah, kemudian ada Maaka dari Gesur, itu punya anak Absalom. Ini anak raja dari Gesur, saudara. Mungkin ini anak raja yang lain bukan. Hagit punya anak Adonia, dan Abital punya anak Sefaca, Egla punya anak Itream. Ini kira-kira yang anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Lalu kemudian, saudara, kita kembali ke Abner. Pengaruh Abner itu besar di kerajaan Israel. Sehingga Isboset, walaupun dia raja Israel, dia takut dengan Abner. Waktu Abner dianggap oleh Isboset melakukan kesalahan dengan gundik daripada Saul bapaknya, Isboset menegur Abner. Oh, saudaraku, Abner dia berbantah dan melawan. Isboset tidak bisa apa-apa. Akhirnya Abner dalam kemarahannya dia mengatakan, aku akan serahkan kerajaan Israel kepada Daud. Lalu Abner mencari hubungan, dia berbuat negosiasi dengan Daud untuk bagaimana caranya membawa rakyat Israel kepadanya. Dia hubungi Daud yang ada di Hebron. Daud bersedia, oke, saya mau ketemu dengan kamu, saya mau kerjasama, asal ada satu syarat. Syaratnya yang pertama, tolong bawakan Mikal kepadanya. Saudara, Mikal adalah istri Daud yang pertama yang didapat dengan mengalahkan orang-orang Filistin. Waktu Saul masih hidup,
hendak dibunuh oleh Saul, Mikal ini diambil oleh Saul dan diberikan kepada Paltiel bin Lais. Tetapi setelah Daud menjadi raja, dan Daud juga sudah punya istri yang lain, Daud ingin Mikal itu diperhatikan lagi. Daud ingin mengangkat kembali Mikal derajatnya sebagai istri. Saudaraku, lihat hatinya Daud, dia lembut, dia baik. Daud tidak mengatakan, ya sudah selesai, begitu saja. Daud tidak mengatakan, sudah Mikal kita tidak ada hubungan. Dan saya pikir Mikal juga tidak mengharapkan hal itu. Tetapi saudaraku, Daud sangat mencintai. Dia hatinya baik dan dia minta Mikal kembali kepadanya. Persepakatan Daud akhirnya terjadi dengan Abner. Abner membawa 20 orang mengunjungi Daud ke Hebron, dan Daud mengadakan satu pesta perjamuan. Lalu timbullah perjanjian bagaimana menyatukan Israel dengan Yehuda. Yoab mendengar Abner bertemu dengan Daud. Saudara, lalu dibiarkan selamat. Oh saudara, marah. Yoab ini sangat marah mendengar hal itu. Ia menegur Daud. Yoab menyuruh orang, kejar Abner, ayo kejar dia. Lalu dibawa ke pergi Sira. Yoab tiba-tiba dia datang menemui Abner seolah-olah membawa kabar baik, membawa sesuatu. Abner tidak siap siaga. Lalu Yoab mengambil pedang dan menusuknya sampai mati. Yoab pikir ini pembalasan buat Asael. Tapi perbedaan saudara, Asael mati di medan perang. Dan itu wajar, medan perang. Kita lihat ada begitu banyak orang mati di medan perang. Tetapi Abner mati bukan di medan perang. Dan kalau mati bukan di medan perang, maka hukum jangan membunuh itu berlaku. Berarti Yoab telah menjadi seorang pembunuh waktu itu, karena dia membunuh di waktu damai. Itulah sebabnya darah Yoab itu akan dicari terus, saudara. Dan kita lihat sampai akhirnya juga Yoabnya, saudara, nanti dipenggal kepalanya di zaman Salomo. Nah, Yoab telah melanggar peraturan atau hukum dari raja. Yoab telah menelikung Daud, sehingga Daud juga jadi susah. Saudara, sepertinya Daud juga ditikung oleh Yoab di dalam banyak hal. Daud melihat Abner mati, dia meratapi kematian Abner. Yoab telah membunuh di kala damai, katanya. Daud menyesali. Sebab apa? Bisa mengacaukan persekutuan Israel. Dan perang bisa tidak berhenti-berhenti. Daud bisa dituduh menjadi pengkhianat. Saudara, Abner belum pulang ke Israel. Jadi orang-orang menganggap Abner itu pergi ke Hebron, lalu mati di sana. Padahal misinya adalah sebagai juru damai. Seorang juru damai tidak boleh dibunuh. Seorang juru damai tidak boleh, saudara. Dia kalau datang, dia harus kembali dengan damai. Kalau orang berani membunuh, itu melanggar peraturan. Ini berbahaya, saudara. Tindakan Yoab itu sangat berbahaya. Yoab tidak memikirkan akibatnya. Yoab menganggap enteng, Yoab menganggap ringan. Padahal itu berbahaya, itu yang ada. Saudara, Daud tidak bisa apa-apa sebab sudah terjadi. Daud meratap, dia menangis. Dia menyuruh seluruh orang Yehuda meratap dan menangis. Bahkan Daud tidak mau makan, Daud berpuasa. Sampainya akhirnya orang Israel itu tahu bahwa ini bukan perintah raja, melainkan adalah kemauan Yoab sendiri. Saudara, di pasal yang keempat, sekarang Israel tidak mempunyai pelindung lagi. Abner mati. Orang Israel ketakutan. Isboset juga ketakutan. Karena tidak ada pelindung lagi. Saudara, pelindung mereka adalah Abner. Waktu Abner mati, Isboset tidak mempunyai pelindung. Pelindung kita bukan manusia. Kalau pelindung kita manusia,
Lalu manusia itu mati, kita tidak mempunyai pelindung lagi. Isboset tidur di waktu siang. Ada orang-orang dari anak-anak Rimon, namanya Baana dan Rekab. Mereka orang Benyamin, berarti masih satu suku dengan Isboset. Dia menyusup ke istana di siang hari, waktu Isboset sedang tidur. Dengan tidak tanggung-tanggung lagi yang membunuh, dan kepalanya dipenggal. Saudara, ini orang kejam, ini orang jahat. Orang lagi tidur dibunuh. Nah, Daud pasti tidak akan berkenan. Daud pasti marah. Mereka berpikir bahwa dengan membawa kepala Isboset, Daud akan menghargainya, atau Daud akan memberikan kedudukan, atau Daud akan memberikan sesuatu, upah dan sebagainya. Dia membawa kepala Isboset itu kepada Daud. Padahal Daud itu 7 tahun diam tidak mau merebut tunggu Tuhan. Saudara, waktu Isboset dibunuh dengan hal yang keji, Daud marah luar biasa. Daud sangat marah sekali. Dan Daud akhirnya menyuruh orang untuk membunuh kedua orang itu. Dan bukan hanya itu, kaki dan tangannya juga dipenggal. Lalu mayatnya digantung. Oh, saudara lihat. Kenapa Daud marah? Karena ini adalah perbuatan yang sangat keji. Pasal yang kelima, Isboset sudah meninggal, Abner sudah mati, semua juga sudah nggak ada pemimpin. Orang-orang Israel tidak punya pemimpin lagi. Lalu saudara, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka mengadakan rapat, mereka ada pertemuan, tidak mungkin yang lain menjadi raja. Lalu mereka berkata kepada Daud, engkau juga adalah orang Israel. Jadilah raja kepada kami semua orang Israel. Jadi semua tua-tua Israel itu datang kepada Daud di Hebron dan memintanya menjadi raja Israel. Daud diurapi menjadi raja Israel dalam usia 30 tahun. Saudara masih muda, lamanya Daud memerintah 40 tahun. Jadi Daud kira-kira umur 70 tahun, baru dia meninggal. Di Hebron 7 tahun 6 bulan, di Yerusalem 33 tahun. Saudara, itu yang ada. Ketika Daud hendak masuk ke Yerusalem, datanglah orang mengatakan bahwa orang buta dan orang timpang akan mengusirnya. Daud tidak boleh masuk ke Yerusalem. Sebab orang buta, orang timpang hendak mengusirnya. Bagi Daud ini satu penghinaan. Lalu Daud dengan marah, dia mengatakan, rebut Yerusalem. Dan kota Yerusalem direbut. Lalu Daud memerintahkan orang timpang dan orang buta tidak boleh masuk ke Yerusalem. Saudara, ya Yerusalem direbut. Tapi memang sejak dari dulu Tuhan juga suruh merebut Yerusalem. Hanya orang Israelnya saja yang tidak mau merebut. Orang Israel itu saudara tidak mau, apalagi orang Benyamin. Sebetulnya orang Benyamin yang harus merebut Yerusalem. Tetapi orang Benyamin tidak mau. Akhirnya sekarang suku Yehuda yang merebutnya. Makanya Yerusalem dimasukkan di dalam suku Yehuda. Harusnya suku Yerusalem masuk di daerah suku Benyamin. Nah, kita melihat hal ini. Tapi saudara, memang Tuhan yang menghendaki Yerusalem itu milik Israel. Dia direbut dari suku Yebus. Nah, dalam perebutan Yerusalem, saudara, itu ada di dalam 1 Tawarik 11 ayat 4 sampai 9. 2 Samuel tidak menceritakan, tapi 1 Tawarik 11 ayat 4 sampai 9 ini menceritakannya. 1 Tawarik 11 ayat 4 sampai 9. Nah,
Kalau kita baca di sini, lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dulu. Maka ia menjadi kepala, lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekeliling seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Nah, saudara lihat, ini yang kita bisa lihat. Yerusalem itu kota yang strategis. Itu kota yang penting, kota yang baik. Sejarah Yerusalem ada di kitab Kejadian. Saudara, itu ada. Yerusalem ada di kitab Kejadian, bahkan juga sampai kitab Wahyu. Daud ingin Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Israel. Yoab menjadi kepala karena ia merebut Yerusalem. Saudara, merebut kota Yerusalem tidak mudah. Sebab Yerusalem itu dataran tinggi. Jadi merebut itu harus ada taktik. Biasanya orang merebut Yerusalem itu dikepung dan dibiarkan sampai penduduknya kelaparan, lalu dari dalam baru dibuka pintu. Tetapi saudara, Daud punya cara yang berbeda karena Daud ingin secepatnya merebut Kanaan dan rebut Yerusalem. Sebab mengepung Yerusalem itu bisa setahun untuk bisa orang itu roboh, Yerusalem roboh. Tapi Daud tidak ingin begitu lama. Dia cari cara. Lalu dia menggali terowongan, saudara, melalui mata air Gihon yang mengalir ke kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu ada di situ ada air mata Gihon, itu juga dekat dengan pintu gerbang domba, saudara, itu ada air mata Gihon yang masuk ke Yerusalem. Nah, di mata air itu terus digali sampai terus akhirnya Daud bisa masuk ke kota Yerusalem. Ini luar biasa sekali menggali seperti itu, saudara, dan itu tidak mudah. Kalau saya lihat gambar yang saya tampilkan ini dari dari mata air Gihon, saudara, dia terus sampai menggali ini sangat sukar, saudara, pada waktu itu. Tetapi Daud melakukan itu dengan orangnya, dia gali terus sampai bisa direbut. Ini satu tekad yang kuat, satu keberanian yang kuat. Yerusalem harus diambil dan direbut. Saudaraku, itu adalah ibu kota kerajaan Israel. Nah, tapi memangnya Yerusalem adalah Allah sudah berikan itu kepada orang Israel dan memang harus direbut. Jadi kita mengambil apa yang Tuhan berikan. Kita tidak mengambil apa yang Tuhan tidak berikan. Seandainya Yerusalem tidak diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, maka orang Israel tidak boleh mengambil. Jadi saudara, merebut yang Tuhan sudah berikan, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi tidak salah, itulah sebabnya Tuhan menyertai. Yerusalem kota Daud merebutnya, dan kota itu disebut juga Sion, saudara. Kita lihat di situ ada lembah Hinom, ada lembah Kidron. Nah, kita lihat itu ada kota Daud. Nah, itu yang disebut kota Daud. Ini Yerusalem. Ini adalah gambar Yerusalem, saudara. Nah, dari Hebron kerajaan Daud dipindahkan ke Yerusalem. Dari Hebron kerajaan Daud dipindahkan ke Yerusalem. Nah, Yerusalem adalah kota penting. Sebab Abraham diberkati di sana oleh Melkisedek. Di sana juga ada Gunung Moria. Nah, saudaraku, luas wilayah kerajaan Daud itu sangat luas. Seluas apa yang Allah berikan kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan tanah seluas dari sungai besar, saudara, dari laut besar, kita lihat sampai ke, saudara, laut, kita lihat laut tengah, keliling sampai ke Mesir, saudara. Jadi saudara, dari Irak, dari Babel sana, terus sampai ke Mesir, dekat Mesir, saudara. Itu adalah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Walaupun saudara, sekarang itu cuma dapat kecil. Kenapa?
tidak diambil. Daud bisa menikmati. Daud bisa menerobos sampai batas-batas yang tidak mungkin. Daud bisa menggenapi seluruh janji Allah. Daud bisa mengambil semuanya, saudara. Itu yang ada. Daud bisa menikmati semua janji Allah. Ada begitu banyak janji Allah yang diberikan kepada kita. Ada begitu banyak janji Allah yang diberikan kepada saudara. Nah, saudara, berapa banyak janji Allah yang kita bisa ambil? Berapa banyak janji Allah yang kita bisa rebut? Kita cuma bisa mengambil janji Allah itu kadang-kadang cuma sedikit. Itu penyebabnya ada kemalasan kita. Kita harus mau, saudara. Paulus bekerja keras, berjerih lelah, terus kerja keras. Saudara, biar kita mau bekerja keras, kita mau ambil seluruh janji-janji Allah itu. Janji Allah itu ada, saudara, biar kita mau bekerja keras. Hiram dari Tirus mengirim tukang kayu, tukang batu, untuk membantu mendirikan istana bagi Daud. Waktu Raja Hiram dari Tirus melihat bahwa Daud menjadi raja, dan Daud berbeda dengan Saul, dan Daud diberkati Tuhan, kerajaannya begitu luas. Hiram datang. Hiram adalah raja yang sudah lebih dulu daripada Daud. Lalu dia memberikan kerajaan Tirus cukup maju, cukup besar, saudara. Tapi dia mau bekerja untuk Daud. Dia mengirim tukang kayu, tukang batu untuk mendirikan istana bagi Daud. Daud melihat perbuatan Raja Hiram. Saudara, Daud tidak meminta kepada Raja Hiram, tapi Raja Hiram mau membuatkan istana. Daud melihat perbuatan Raja Hiram. Itu menunjukkan bahwa ya Tuhan menggerakkan seseorang untuk meneguhkan dia. Bahkan Allah yang menjadikan dia Raja Israel. Kadang-kadang saudara, kita suka bertanya-tanya, apa benar Tuhan yang mengangkat aku jadi pemimpin? Apa benar Tuhan yang memimpin aku? Apa Tuhan yang menyuruh aku menjadi pemimpin? Apakah Tuhan yang menyuruh aku menjadi seorang pendeta? Apa Tuhan yang menyuruh aku? Kadang-kadang kita bertanya begitu, tapi Tuhan meneguhkan, dikirim orang-orang yang menunjukkan bahwa Tuhan yang menyuruhnya. Itulah sebabnya saudara, keraguan-raguan itu seringkali iblis menanamkan supaya kita tidak kerja secara optimal. Tetapi saudara, bahwa Tuhan memberikan kita tanda, karena Tuhan ingin kita jangan ragu-ragu bahwa Tuhan yang menolong dan mengerjakannya. Tirus letaknya di utara daerah Libanon. Memang di sini banyak kayu aras yang sangat bagus. Sebab itu mereka mengirimnya, saudara. Seperti ungkapan kayu aras itu dari Libanon. Di Yerusalem, Daud memiliki banyak anak. Dari Batseba atau Batsua ada Samua, Sobab, Natan, Salomo. Dan lainnya ada Ibhar, Elisua, Elifelet, Nefet, Yafia, Nogah, Elisama, Eliada, Elifelet. Tamar adik Absalom juga masih ada, dan masih ada anak-anak perempuan Daud lainnya. Nah, peperangan itu terjadi. Sumber utama adalah orang Filistin. Saudara, Daud pernah tinggal dengan orang Filistin. Orang Filistin tidak senang melihat Israel bersatu karena orang Filistin ingin menghancurkan orang Israel. Musuh bebuyutan orang Israel adalah orang Filistin. Sejak dari zaman dulu, saudara. Orang Filistin tidak senang, lalu mereka mulai menyerang kerajaan Daud. Dia mencari celah bagaimana menghancurkannya. Di dalam 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 16, kalau saudara baca, Daud memukul kalah. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Sudah lihat bahwa Daud berperang orang-orang Filistin dan menang, sebab Tuhan menyertai. Dan Daud selalu bertanya kepada Tuhan, boleh nggak Tuhan menyerang? Boleh nggak Tuhan? Kalau kata Tuhan bilang boleh, maka Daud itu akan pergi dan pasti menang. Saudara, kalau disuruh oleh Tuhan, pasti kita mengalami kemenangan. Sebab itu biar kita
selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Suatu waktu saudara Daud bertanya kepada Tuhan. Di dalam satu Tawarik ini dia mengatakan, ya ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Oh, tidak boleh maju saudara. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, mengepung mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasuklah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudara lihat, pada waktu pohon-pohon kertau itu lalu terjadi, Tuhan bergerak dan peperangan itu terjadi. Saudara, pohon kertau atau pohon murbai itu sebagai tanda gerakan Allah dimulai. Kita kadang-kadang menyanyikan satu lagu-lagu saudara yang berhubungan dengan ini. Katakan gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar pohon murbai bunyi, gerakan Allah mulailah. Saudara, Allah sedang bergerak. Sebab itu kita berdoa kepada Tuhan dan dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita bergerak, kita bergerak. Tuhan suruh kita diam-diam. Tuhan suruh kita mengepung. Saudara, karena Allah yang melakukan semua, Tuhan akan berperang ganti kita. Pohon kertau, 1 Samuel 5:24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Daud menang di dalam peperangan dan memukul kalah orang Filistin dari Geba sampai Geser, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dari Geba sampai Geser. Jadi dari arah timur sampai arah ke barat. Terus sampai ke Geser itu daerah orang Filistin. Di pasal yang ke-6, saudaraku, Daud mempunyai kerinduan yang sangat akan Tuhan. Dia rindu tabut Tuhan itu ada di Yerusalem. Daud tinggal di Yerusalem. Tabut Tuhan tinggal di Gibeon. Itu cukup jauh perjalanan. Saudara, Daud ingin bawa ke sana. Ya, Daud ini rindu akan tabut Tuhan. Daud rindu akan Tuhan, saudara. Selama 20 tahun tabut ada di rumah Abinadab di Kirjat Yerim. Ya, saudara, tabut Tuhan ada di Kirjat Yerim. Nah, kita lihat dari Kirjat Yerim ke Yerusalem itu cukup, saudara. Nah, kita lihat Daud mengatakan, mengapa harus tinggal di rumah Abinadab? Mengapa tidak tinggal di sini? Saudara, kita lihat itu yang terjadi. Tabut Allah ada di rumah Abinadab. Kita juga bertanya-tanya mengapa tabut Tuhan ada di rumah Abinadab. Di mana kemah suci itu? Memang kita tahu, saudara, kemah suci itu ada di Gibeon. Tetapi tabut Tuhan tidak ada di Gibeon. Tidak ada di kemah suci. Tabut Tuhan itu ada di Abinadab. Itu waktu peristiwa di Kirjat Yerim. Rupanya, saudara, tabut itu berhenti di rumah Abinadab. Nah, itu kita bisa lihat di dalam 1 Samuel bagaimana setelah tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin, lalu ada di sana. Saudara, kalau saya melihat bagaimana tabut Tuhan itu di rumah orang Filistin lalu dikembalikan di pasal 7 ayat 1, 1 Samuel 7 ayat 1, lalu orang-orang Kirjat Yerim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, saudara lihat ini yang ada. Nah, kita lihat dari Kirjat Yerim. Jadi bukan, ya itu yang saya bilang bukan dari Gibeon, tapi ada di sana. Nah, saudara, selama Saul menjadi raja, ia tidak memperhatikan tabut Allah dan membiarkan begitu saja. Tabut Allah dibiarkan begitu saja. Daud ingin tabut Allah itu ada dekat kerajaannya. Karena ia sadar bahwa tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Saudara, tabut Tuhan sekian lama, 20 tahun tinggal di rumah Abinadab. Daud berpikir, mengapa tidak di rumahku? Mengapa tidak di rumah di Yerusalem? Mengapa tidak dibawa ke sana? Daud ingin tabut Tuhan itu ada dekatnya. Lalu Daud mulai berusaha
bagaimana caranya. Dan Daud berpikir bagaimana orang Filistin membawa tabut Tuhan itu ke Kiryat Yerim. Lalu dia mau meniru cara itu. Saudara, itu cara yang salah. Itu cara yang bukan Tuhan kehendaki. Boleh saja orang Filistin berbuat itu, tetapi orang Israel tidak boleh berbuat seperti orang Filistin. Seringkali saudara, orang Filistin punya cara, itu baik. Punya nasihat itu baik. Seringkali orang tidak percaya, orang kafir, orang tidak beriman itu punya nasihat yang cukup baik. Dan mereka menjalankan bisa sukses. Tetapi apakah kesuksesan mereka itu bisa kita tiru? Saudaraku, tidak bisa. Kenapa? Karena kita adalah umat Allah. Kita punya cara sendiri. Nah, Daud dan 30 orang itu pergi ke rumah Abinadab untuk mengambil tabut Tuhan itu. Mereka menaikkan tabut itu di atas kereta yang baru, lalu dikawal Usa dan Ahio, anak Abinadab. Kita tidak menemukan Eliezer. Mengapa Eliezer tidak dibawa? Tidak, kita juga tidak tahu, saudara. Tapi dibawa Usa dan Ahio. Daud dengan orangnya berjalan di depan. Sebab Eliezer itu dikuduskan waktu itu. Tetapi Daud dengan orangnya, kita lihat saudara, tetapi Usa dan Ahio tidak diceritakan. Daud dengan orang-orangnya berjalan di depan tabut sambil memainkan alat musik dan menari-nari. Ketika sampai di pengirikan Nakon, Usa mengulurkan tangannya memegang tabut. Dia pegang tangan ketika sampai di pengirikan Nakon. Saudara, kita lihat mengapa? Karena lembu itu tergelincir ketika sampai di pengirikan Nakon. Tuhan murka dan membunuh Usa ketika sampai di pengirikan Nakon. Saudara, Daud menjadi marah dan takut. Akhirnya tabut dititipkan di rumah Obed-Edom. Saudaraku, itu lihat, Tuhan marah, Tuhan nggak berkenan. Itulah sebabnya ada kematian. Kalau Tuhan tidak berkenan, pasti ada kematian. Kalau Tuhan berkenan, pasti ada kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan itu marah. Jadi saudara, walaupun di dalam acara itu ada puji-pujian, ada tari-tarian, ada semangat yang luar biasa, tapi kalau caranya salah itu tetap salah. Sebab apa? Sebab itu akan mendatangkan hukuman, bukan berkat. Jadi kita lihat cara yang salah, saudara, cara yang salah akan mendatangkan hukuman. Walaupun itu ada ibadah sekalipun. Ya, kita lihat saudara. Tabut di rumah Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut tinggal di rumah Obed-Edom. Dan saudara, ajaib dan luar biasa, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Sampai orang-orang melihat bagaimana Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan, itu luar biasa. 20 tahun tabut di rumah Abinadab, tetapi kita tidak menyaksikan, kita tidak melihat bahwa Abinadab diberkati Tuhan. Tetapi di rumah Obed-Edom 3 bulan saja sudah tampak diberkati Tuhan. Mengapa? Semua ini ada sebabnya, saudara. Jadi kita lihat semuanya itu ada sebabnya. Jadi jangan-jangan saudara, Abinadab tidak menghargai Tuhan. Dia dibiarkan seada-adanya. Saudaraku, tetapi Obed-Edom sangat menghargai Tuhan. Sikap dan penghargaan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Daud mulai membaca Taurat dan menemukan bahwa tabut harus diangkut oleh orang Kehat dari suku Lewi. Dan harus diusung, bukan naik pedati. Setelah Daud membaca itu, lalu Daud mulai mengumpulkan orang-orang Lewi. Lalu dia mengumpulkan semua pelayan-pelayan. Dan Daud melakukan hal itu. Dia minta orang Kehat mengangkat tabut itu. Daud membagi tugas untuk orang Lewi. Ada Bani Kehat, Bani Merari, Bani Gerson, Bani Elsafan, Bani Hebron, Bani Usiel. Saudara, Bani Abinadab dan semuanya orang-orangnya kumpul itu begitu banyak. Ada Sadok, ada Abiatar dan juga orang-orang Lewi. Sadok dan Abiatar adalah imam pada waktu itu. Tugas orang Lewi. Heman bin Yoel dengan saudara-saudaranya, Asaf bin Berekia dengan saudaranya, Etan bin Kusaya dan saudara-saudaranya. Kita bisa melihat Heman bin Yoel. Saudara ingat Yoel? Yoel itu adalah anak dari Samuel. Jadi Heman itu adalah cucu dari Samuel. Dia jadi ada Heman, Asaf dan Etan, saudara. Sebetulnya ada satu lagi Yedutun, saudara. Kita lihat itu Heman, Asaf, Etan. Ini orang-orang yang memainkan lagu-lagu dengan ceracap, dia memainkan alat-alat musik. Jadi Daud adalah seorang pemazmur. Daud adalah seorang
yang suka memuji Tuhan. Daud mengatakan 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Sebab itu pada waktu dia membuat pondoknya, saudara, dia menyiapkan pemain-pemain musik, dia menyiapkan penyanyi-penyanyi, dia menyiapkan semua yang ada. Itu adalah yang Daud kerjakan, saudara. Daud tidak seperti cara yang lain. Daud ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, ada lagi tingkatan yang kedua yang ada para penunggu pintu gerbang di Yerusalem, saudara. Ada Sakaria, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matika memainkan gambus yang tinggi nadanya. Ada gambus yang tinggi nadanya. Lalu Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yeel, dan Asaria main kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya. Kenanya bertugas dalam pengangkutan. Berekia dan Elkana penunggu pintu pada tabut. Sebanya, Yosafat, Netanel, Amasai, Sakaria, Benaya, Eliezer meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Obed-Edom, Yehia penunggu pintu pada tabut. Jadi saudara lihat, ini Daud mempersiapkan semuanya, baik penunggu tabut, lalu penyanyi dan segalanya. Daud mengatur hal itu karena untuk Tuhan, saudaraku. Itu yang ada. Daud dengan memakai baju efod menari di hadapan tabut. Dengan para pemimpin pasukan, dia menyanyi, dia menari. Saudara, ini cara yang benar. Orang-orang Lewi mengaku tabut, Daud menyanyi dengan langkah, dengan korban. Ini cara yang benar. Tadi Daud menyanyi, menari, tapi cara yang salah. Bukan tariannya yang salah, saudara, tapi caranya yang salah. Dia memakai adat, dia memakai cara dari orang-orang Filistin, orang-orang kafir. Tapi sekarang dia memakai cara Tuhan. Jadi nomor satu adalah kita pakai cara Tuhan. Kita minta ke Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki? Caramu seperti apa? Itu yang kita lakukan. Jadi jangan memakai cara-cara yang salah. Nah, Daud menambahin lagi. Setiap maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu. Dia lembu dan seekor anak lembu. Begitu banyak yang dikorbankan, saudara. Jadi saudara bisa membuat satu gambaran dari Obed-Edom sampai ke Yerusalem. Itu berapa kilometer? Kita tidak ada catatan di dalam Alkitab berapa kilometer. Ada orang mengatakan sekitar 15 atau 16 kilometer. Saudara, kita lihat bagaimana Daud bisa kerjakan itu. Bagaimana seseorang berjalan 7 langkah lalu berhenti bakar korban. Lalu 7 langkah berhenti bakar korban. 7 langkah berhenti bakar korban. Saudara, bukan hanya sekedar lama, bukan hanya menjadi lihatan-lihatan orang, bukan ada sesuatu, tetapi itu yang dilakukan. Kenapa? Karena Daud ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan amat sangat. Saudara, Daud menghormati Tuhan amat sangat. Daud menghargai Tuhan amat sangat. Itulah sebabnya saudara, pondok Daud diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan dengan pondok Daud itu. Karena apa yang dikerjakan oleh Daud itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tabut itu sampai di Yerusalem. Dia tiba di Yerusalem, saudara. Lalu pada waktu tiba di Yerusalem, Mikal melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud menari-nari, terus dia menari-nari. Mikal menganggap seperti orang gila. Daud menari-nari. Dia melihat semua orang menari di jalan raya. Mikal melihat perbuatan Daud. Lalu Mikal menegurnya karena dianggap Daud menghinakan dirinya, saudara. Tetapi Daud mengatakan, lebih hina dari itu juga tidak apa-apa. Saudara, Daud punya pandangan seperti itu. Dia ingin menjadi kecil, dia ingin menjadi rendah, dia ingin menjadi hina. Yang penting Tuhan yang ditinggikan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 21 sampai 22. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Sudah lihat, orang yang menghinakan Tuhan, orang yang merendahkan Tuhan, saudara, akhirnya juga direndahkan oleh Tuhan. Mikal tidak mempunyai anak, saudara, sampai akhirnya. Jadi kita bisa lihat, saudaraku, di sini. Nah,
Daud membuat pondok, lalu menaruh tabut itu di tengah-tengah. Tabut itu menjadi pusat yang ada. Mereka mempersembahkan korban dan memberkati umat. 1 Tawarik 16 ayat 1-2. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah dia bangsa itu demi nama Tuhan. Diletakkan di tengah-tengah. Saudara, mereka juga mendapat makanan, orang-orang di sana. Daud mengangkat orang Lewi untuk selalu memuji Tuhan di hadapan tabut. Sudah di hadapan hadirat Tuhan, mereka selalu memuji Tuhan di hadapan. Di hadapan tabut artinya di hadapan hadirat Tuhan. Biar kita selalu memuji Tuhan di hadapan hadirat Tuhan. Asaf memainkan ceracap, Sakaria memainkan nafiri, Yeiel memainkan gambus dan kecapi, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom memainkan nafiri. Pujian Daud, saudara, Daud menulis banyak mazmur. Ada 70% kitab mazmur ditulis oleh Daud. Juga ada Asaf, ada Heman, ada Etan, ada Yedutun. Mereka semua menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Oh saudara, itu pondok Daud itu sangat indah. Ada puji-pujian yang luar biasa yang dinaikkan tiap-tiap hari. Dan puji-pujian itu berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Yesaya, orang-orang mempersembahkan korban, Tuhan tidak suka. Yesaya pasal yang pertama. Kalau saudara, Tuhan suka kalau puji-pujian itu dengan hati yang benar, hati yang tulus, seperti yang Daud buat. Saat itu ada 2 tempat untuk mereka mengadakan ibadah. Satu di Gibeon. Di sana ada Imam Sadok, setiap petang korban-korban diberikan. Dan saudara, tetapi jangan lupa di sana tidak ada tabut Tuhan. Yang kedua di Bukit Sion, Asaf dan kawan-kawan Obed-Edom, mereka senantiasa memuji Tuhan di hadapan Tuhan. Di sana ada tabut Tuhan. Yang penting ada tabut Tuhan, saudara. Itu ruangan Maha Kudus di Gibeon. Ruangan Maha Kudus tidak ada isinya karena tabut Tuhannya tidak ada. Saudara, kita ingin tabut Tuhan, tapi jangan lupa saudara, tinggal dengan ada tabut Tuhan itu tidak mudah, karena Tuhan menuntut kesucian yang mutlak yang kita harus dapatkan, kesucian yang dari Tuhan, saudara. Janji Tuhan terhadap Daud di pasal yang ke-7. Daud bilang kepada Nabi Nathan, waduh, sekiranya kita membangun rumah Tuhan, sekiranya aku bisa membangun rumah buat Tuhan. Oh, sangat senang. Daud mencintai dan Daud mengatakan, aku ingin tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara, Daud ingin membangun rumah Tuhan. Mana ada saudara orang yang begitu mencintai Tuhan seperti Daud ini. Tetapi Allah mengatakan, rumah seperti apa yang kau mau bangun? Rumah sebesar apa yang kau hendak bangun untuk aku? Ingin tahulah, bumi itu adalah alas kakiku. Jadi rumah seperti apakah? Apakah manusia bisa membangun rumah buat Tuhan? Saudara, Allah tidak. Kemudian, tetapi Allah melihat cintanya Daud, kasihnya Daud. Dan Allah akan mengatakan bahwa anakmu yang akan mendirikan rumah itu. Sedangkan kau tidak boleh. Mengapa Daud tidak diizinkan membangun rumah untuk Tuhan? Karena dalam hidupnya Daud telah menumpahkan banyak darah. Saudaraku, Daud telah menumpahkan banyak darah. Kapan Daud menumpahkan banyak darah, saudara? Daud menumpahkan banyak darah pada waktu Daud ada di Filistin. Pada waktu Daud bergabung dengan orang Filistin dan tinggal di Siklak. Berapa banyak orang Filistin menyuruh Daud untuk pergi bertempur di tempat A, bertempur tempat B, bertempur D. Dan begitu banyak darah yang ditumpahkan, saudara. Dan Daud tidak ingin orang yang menumpahkan banyak darah ini untuk membangun bait Allah, saudara. Tetapi Tuhan berjanji anaknya yang akan mendirikan rumah itu. Saudara, kita lihat kerajaan Daud, Tuhan akan katakan akan kokoh. Daud kenal hatinya Tuhan, tapi Tuhan mengatakan jangan, karena engkau telah banyak berperang. Nah, saudara, Daud bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia tidak membangun rumah, tapi Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena
dia percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat dalam kehidupan selanjutnya Daud menyiapkan seluruh kekayaannya untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, walaupun Daud tidak membangun rumah buat Tuhan, tetapi Daud yang menyiapkan itu semua. Doa bersyukur atas janji Allah terhadap dia dan keturunan. Ia memohon agar apa yang telah dijanjikan dilakukan. Dia berkata, Tuhan, janjimu itu digenapi, janjimu itu amin. Dan Daud mengamini janji Tuhan itu, saudara. Nah, kita lihat di pasal yang ke-8, itu tentang kemenangan Daud. Daud mengalahkan musuh-musuhnya yang ada di sekitarnya untuk mengamankan kerajaannya dari segala penyembahan berhala. Saudara, dalam peperangan Daud menang, selalu menang. Dulu waktu masih menjadi pemuda, Daud menang menghadapi Goliat. Waktu Daud menjadi panglima, dia menang terhadap musuh-musuhnya. Waktu Daud menjadi panglima Saul, saudara. Lalu kemudian waktu Daud dikejar-kejar, dia juga menang. Sehingga dia tidak membunuh Nabal, dia tidak membunuh Saul, dia tidak membunuh Simei. Daud menang terhadap dirinya. Dan sekarang, saudara, setelah dia jadi raja, dia menang terhadap musuh-musuh yang ada. Musuh yang di barat dikalahkan, di timur dikalahkan, utara dikalahkan, selatan dikalahkan. Di sebelah barat orang Filistin, di sebelah timur orang Moab, di sebelah utara orang Aram, di sebelah Edom, di sebelah selatan orang Edom. Semua dikalahkan. Dan Daud mengalami kemenangan yang luar biasa, saudaraku. Mengalahkan Filistin. Metek Haama, wilayah orang Filistin. Ini direbut, dikuasainya sehingga orang Filistin tidak berdaya. Di zaman Daud, orang Filistin tidak punya kekuatan sama sekali. Orang Moab dikalahkan. Orang Moab itu tidak berdaya, saudara, sehingga dia disuruh memberikan upeti. Bahkan mereka dewa Molok itu dikalahkan. Daud mengalahkan Hadad Eser, Raja Soba. Ini kerajaan yang besar, saudara, dan dia bergabung juga dengan orang Ethiopia. Lalu Daud perang dengan Raja Soba, dia merebut 1.000 kereta dan 7.000 pasukan berkuda. Ini banyak sekali, saudara, 1.000 kereta dan 7.000 pasukan berkuda. 20.000 pasukan berjalan kaki. Saudara, dan Daud merampas itu kuda-kuda begitu banyak. Kok 7.000 pasukan berkuda itu berapa ribu kuda, saudara. Lalu dia ambil itu kuda-kuda yang gagah-gagah perkasa itu, saudara, dan dipotong ulat ketingnya. Kenapa Daud melakukan itu? Karena Ulangan 17 ayat 16, seorang raja tidak boleh memiliki banyak kuda, saudara. Sebab apa? Kalau orang memiliki kuda itu, dia akan bersandar pada kuda. Karena kuda itu adalah pasukan yang kuat. Jadi pasukan yang dulu, armada yang dulu itu namanya pasukan kuda, saudara. Itu kalau kita sekarang itu mungkin ya tank, saudara. Pesawat tempur atau mungkin. Tapi Tuhan mengatakan supaya jangan. Daud tidak ingin berharap kepada kuda. Daud ingin berharap kepada Tuhan, saudara. Itu yang ada. Walaupun kudanya hebat-hebat itu, tapi demi ketaatan kepada Tuhan, dia itu potong urat keting kuda itu, saudara, sehingga kuda itu tidak bisa lari cepat, kuda tidak bisa ikut dalam peperangan, kuda itu hanya berjalan dalam kondisi yang lemah saja, saudara. Nah, itu yang kita bisa lihat. Hadad Eser, dia perang dengan Hadad Eser. Daud mengangkut perisai emas. Begitu banyak, saudara, perisai-perisai yang dibuat dari emas. Juga begitu banyak tembaga-tembaga diambil. Nah, dari tembaga-tembaga inilah nanti, saudara, dipersembahkan oleh Daud kepada Salomo, anaknya, untuk membuat laut tembaga dan pelengkapan tembaga ini. Lalu kemudian dia perang melawan Aram Damsik dan menang. Orang Aram dan orang Damsik menolong Raja Soba, tetapi Daud membinasakannya 22.000 orang. Orang Aram dijadikan budak dan diharuskan mempersembahkan upeti. Nah, kemudian Edom. Daud mengalahkan Edom, saudara, di lembah Asin dekat Berseba. Abisai bin Seruya menewaskan 18.000 orang. Wah, saudara, luar biasa. Abisai menewaskan 18.000 orang. Kemudian Yoab masuk ke Edom, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Ini pertempuran yang sangat hebat, saudara. 6 bulan lamanya Yoab tinggal di sana mengatur keadaan. Pegawai Daud, saudara, ada Yoab bin Seruya, panglima perang. Ini setelah peperangan selesai, semua itu selesai, saudara. Lalu kemudian Daud mulai mengatur akan istananya.
Nah, Daud mulai mengatur di fase 8 memang kemenangan-kemenangan, lalu kemudian Daud malah mengatur pegawai-pegawainya. Yoab diangkat menjadi panglima perang, Yosafat diangkat jadi bendahara negara, Sadok menjadi imam, Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Saudara Seraya jadi panitera negara, Benaya menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Nah, anak-anak Daud diperbantukan kepada raja sebagai imam. Oh saudara, luar biasa sekali. Daud kalau kita baca di 2 Samuel pasal 8 ayat 18, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Peleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Saudara, mengapa? Supaya dia melayani Tuhan, supaya dia ikut dalam puji-pujian. Saudara, Daud tidak mengatakan anak-anak Daud diangkat menjadi seorang mungkin pegawai raja, menjadi sebagai staf, menjadi apa. Tidak, saudara. Daud menekankan anak-anaknya yang disuruh jadi imam. Saudara, ini pemikiran Daud yang luar biasa. Daud tidak memikirkan untuk menjadi raja. Walaupun nanti saudara, Adonia ingin menjadi raja, semua Absalom ingin menjadi raja. Sebetulnya di hatinya Daud adalah cinta Tuhan lebih dulu. Jadi imam lebih dulu baru jadi raja. Nomor 1 adalah cari Tuhan lebih dulu. Itu yang ada. Daud punya pengalaman cari Tuhan lebih dulu, saudara. Nah, itu yang ada. Laporan tugas. Saudara harus membuat laporan tugas setelah mendengar pelajaran ini. Apa yang menjadi berkat dalam pelajaran ini? Saudara harus memberikan laporan. Saudara, ini yang kita lihat ini adalah bagian 1. Saya terpaksa memotong, saudara, supaya tidak banyak, saudara, kuota yang sudah keluar dan sebagainya, sehingga saya potong. Ini adalah bagian 1, nanti tinggal lanjutkan ke bagian 2, saudara, sampai fase 24 kita selesai. Nah, itu yang ada. Ini yang ada di pelajaran 2 Samuel. Saya harap saudara bisa mempelajari dengan baik, saudara baca dengan baik. Itu bahagian dari kitab sejarah yang kita perlu pelajari. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk semua pelajaran yang Kau berikan hari ini, yang mengajar kepada kami untuk melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kami, untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga buat pelajaran hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.